Halo guys, apa kabar? Kalau kita bicara soal main game di PC, satu nama pasti langsung muncul di kepala kalian. Steam. Steam adalah raja yang nggak terbantahkan bro. Tempat kita beli game, main game, dan ngoleksi game yang akhirnya cuma jadi pajangan doang. Tapi pernah nggak kamu kepikiran, apa Steam itu raja yang adil? Atau sebetulnya, mereka adalah diktator yang menguasai pasar? Baru-baru ini, sebuah laporan industri besar bikin heboh. Laporan itu bilang, mayoritas developer game PC sekarang merasa kalau Steam itu adalah monopoli. Steam sekarang lagi diseret ke pengadilan di Amerika dan Inggris atas tuduhan serius, yaitu menyalahgunakan kekuatan mereka untuk membunuh persaingan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Apa ini cuma soal developer yang baper karena nggak bisa bersaing? Atau apa kita sebagai gamer selama ini membayar harga yang lebih mahal dari seharusnya? Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dulu dan nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari aku. Oke, kita lanjut. Mari kita mulai dari data. Sebuah dokumen bernama Kondisi Distribusi Game PC yang dirilis oleh perusahaan bernama Rocky baru aja keluar. Laporan ini mensurvei 306 developer game PC dari Inggris dan Amerika. Dan hasilnya menunjukkan sebuah kekhawatiran besar. 88% dari studio game PC yang disurvei mengatakan Steam menyumbang lebih dari 75% pendapatan mereka. Untuk 37% responden, yang mana ini adalah angka yang tidak sedikit. Lebih dari 90% pendapatan mereka berasal dari etalase toko Valve. Dan dari sudut pandang developer, 72% merasa Steam secara efektif adalah monopoli. 53% dari total yang disurvei khawatir tentang tingkat ketergantungan mereka pada satu platform tersebut. Dimanapun kamu menjual game PC, tantangan umum tetap ada. 40% responden yang disurvei menunjukkan kebangkitan game free-to-play sebagai kekhawatiran utama dalam hal menjual game PC. 35% melihat kejenuhan pasar dan persaingan tinggi sebagai tantangan utama bagi bisnis mereka. Sementara 33% menganggap discoverability atau kemudahan untuk ditemukan sebagai ancaman utama. Tapi, laporan ini juga mengungkap kekhawatiran besar lainnya. 73% developer cemas soal penjualan kunci game tidak sah di luar Steam. Jadi apa rencana mereka? 80% developer mengharapkan saluran-saluran alternatif untuk menjadi bagian reguler dari strategi mereka dalam 5 tahun ke depan. 48% dari mereka yang disurvei, sebagai contoh, telah mendistribusikan sebuah judul game ke Epic Game Store yang diluncurkan oleh raksasa AES itu pada tahun 2018, didorong oleh kesuksesan Fortnite dan Unreal Engine. Proporsi yang sama telah menggunakan bagian PC dari toko Xbox, sementara 10% telah mendistribusikan ke GOG dan 8% ke itch.io. Mereka sadar, satu perubahan algoritma di halaman depan Steam atau satu perubahan kebijakan komisi bisa menghancurkan studio mereka dalam semalam. Oke, 72% bilang Steam itu monopoli, angka yang besar. Tapi, apa benar 72% developer itu paham arti monopoli secara hukum? Artikel GamesRadar, dengan kata lain, 72% tidak tahu apa itu monopoli. Kata analis tentang studi yang menemukan 72% developer game melihat Steam sebagai monopoli. Menurut GamesRadar, apa yang dilakukan Steam itu bukan monopoli, tapi dominasi pasar. Bedanya apa? Dominasi pasar itu legal. Itu terjadi ketika sebuah perusahaan menang karena produknya memang jauh lebih bagus dan konsumen secara sukarela memilih untuk pakai produk itu. Dan kita harus jujur, Steam memang bagus banget. Dia bukan cuma toko. Steam adalah ekosistem. Ada friend list, profil history gaming, achievements, cloud save yang mulus, kebijakan refund terbaik, Steam Workshop untuk modding, dan user review yang bisa dipercaya. Kadang-kadang sih, pesaing seperti EA dengan Origin atau Ubisoft dengan Uplay pernah coba menarik game mereka dari Steam untuk memaksa pemain pindah ke launcher mereka sendiri, tapi gagal. Kenapa? Karena mereka nggak bisa menyaingi nilai ekosistem yang sudah dibangun Steam puluhan tahun. Gamer juga benci harus pakai banyak launcher. Waktu mau main, tiba-tiba disuruh login Uplay. Ya kesel juga bro. Oke, jadi Steam mendominasi secara legal kan? Kasus selesai dong? Enggak juga. Disinilah kita masuk ke inti masalahnya. Kalau Steam memang sebersih itu, kenapa mereka dituntut di pengadilan? Persepsi ini
sekarang jadi gugatan hukum serius. Wolfire versus Valve. Gugatan ini sudah berjalan beberapa waktu, tapi ada kemajuan besar baru-baru ini. Para publisher game yang dipimpin oleh Wolfire Games memenangkan sertifikasi kelas. Artinya apa? Pengadilan setuju bahwa gugatan ini sekarang secara resmi mewakili sekelompok besar developer yang mungkin dirugikan oleh Valve sejak tahun 2017. Ini adalah masalah serius. Dan tebak, apa inti tuduhannya? Bukan soal komisi 30% yang sering diributkan itu. Tuduhan utamanya jauh lebih jahat, yaitu klausul price parity atau klausul paritas harga yang juga dikenal sebagai Most Favored Nation atau disingkat MFN. Aku bakal jelasin. Most Favored Nation secara harfiah artinya adalah negara yang paling disukai atau bangsa yang paling diutamakan. Artinya dalam konteks kasus Steam, ini adalah istilah hukum dan bisnis. Dalam kasus Steam, ini dipakai untuk menjelaskan klausul paritas harga. Steam diduga memberlakukan aturan ini ke developer, yang contohnya kayak gini. Hei, kamu boleh jual game kamu di platform lain, seperti Epic atau GOG, terserah. Tapi, kamu nggak boleh menjual game kamu di platform lain dengan harga yang lebih murah daripada harga di Steam. Steam menuntut untuk diperlakukan sebagai bangsa yang paling diutamakan. Mereka harus selalu mendapatkan harga terbaik yang ditawarkan developer, dimanapun itu. Inilah yang dianggap ilegal dan anti persaingan oleh para penuntut. Klausul ini dituduh membunuh persaingan harga. Karena Epic yang komisinya cuma 12%, jadi nggak bisa bersaing harga dengan Steam yang komisinya 30%. Epic mau bersaing dengan komisi 10% kek, 12% kek, nggak ada gunanya bro. Karena apa? Karena di sana nggak ada apa-apa. Dan masalah ini nggak cuma terjadi di Amerika. Di Inggris, Valve menghadapi gugatan hukum kedua. Kali ini, yang menuntut bukan developer, tapi para gamer. Sebuah gugatan massal yang dipimpin oleh seorang aktivis hak-hak digital bernama Vicky Shotbolt diajukan atas nama 14 juta gamer di Inggris. Tuntutannya, ganti rugi sebesar 656 juta pound sterling. Alasannya sama persis. Mereka menuduh Valve menyalahgunakan dominasi pasarnya dengan klausul paritas harga yang sama. Argumennya, praktik ilegal ini telah merugikan konsumen Inggris dan membuat mereka membayar harga game yang lebih mahal dari yang seharusnya selama bertahun-tahun. Jadi kesimpulannya gimana? Situasinya jauh lebih rumit dari yang terlihat. Sisi pertama, kita punya persepsi developer. 72% dari mereka merasa Steam adalah monopoli karena mereka sangat bergantung padanya. Sisi kedua, kita punya bantahan analis. Ini bukan monopoli, ini cuma dominasi pasar yang legal, karena Steam punya produk terbaik. Sisi ketiga, kita punya realitas hukum. Pengadilan di Amerika dan Inggris sekarang sedang serius menyelidiki apakah Valve menyalahgunakan dominasi mereka dengan klausul price parity yang ilegal, yang dirancang untuk membunuh kompetisi dan menjaga harga tetap tinggi. Pada akhirnya, Steam tetap jadi raja karena mereka yang terbaik. Mereka menggunakan kekuatan itu untuk memastikan tidak akan pernah ada raja lain yang bisa bersaing dengan mereka. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Apa kalian setuju Steam itu monopoli? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe, dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.